Shalom saudaraku, dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-38, firman Tuhan mengatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, piala cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini merupakan satu hal peristiwa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, diserahkan dan kemudian mati di atas kayu salib. Di Taman Getsemani itulah pergumulan Tuhan Yesus yang begitu berat dialami dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus berkata dengan begitu jujur apa adanya kepada murid-muridnya bahkan. Dia mengatakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saudara dikasih Tuhan, tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemimpin yang selama ini terlihat begitu tegar, terlihat begitu kuat, terlihat begitu luar biasa dan hebat, bahkan mengadakan banyak mujizat, tiba-tiba mengeluarkan statement, betapa hatiku sedih, sangat sedih dan mau mati rasanya. Tuhan mengungkapkan dengan jujur kepada muridnya tentang apa yang sedang dirasakan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Sesuatu hal yang luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, kemudian Tuhan juga mengungkapkan hal itu kepada Bapaknya. Bahwa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Disitulah pergulatan sedang terjadi di dalam batinnya antara melakukan kehendak Bapa atau keinginan dagingnya secara manusia. Tapi Tuhan kemudian bisa berhasil melewati itu semuanya dan menjalankan misi atau kehendak dari Bapaknya. Nah, hari ini kita belajar tentang it's okay to be not okay. Artinya nggak apa-apa kalau hidup kita juga kadang-kala kita nggak selalu oke. Nah, yang pertama saudaraku dikasih Tuhan, betapa pentingnya juga dalam kehidupan kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk juga mau belajar jujur apa adanya. Mungkin kita berkata, apa? Tahun 2021 kita mau belajar jujur. Rasa-rasanya jujur mungkin justru membuat kita jadi hancur. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan teladan yang sangat luar biasa baik buat setiap kita. Sebagai pemimpin, dia memberitahukan kelemahannya, bahkan dengan jujur mengungkapkan kekurangannya, bahkan apa yang dialami. Dia bukan pemimpin yang kemudian dengan kepalsuan, kemunafikan, atau kemudian jaim, pura-pura sok kuat di depan murid-muridnya, sok tegar, sok kuat mampu menghadapi semuanya. Tapi ketika dia mengalami itu semuanya, dia dengan jujur mengatakannya apa adanya, bahwa hatinya sangat sedih, dia sedang dalam keadaan yang galau dan rasanya ingin mati. Suatu tekanan hidup yang luar biasa. Maka dengan jujur itu artinya kita sedang hidup tidak dengan kepura-puraan, kemunafikan. Karena merupakan sebuah realita kehidupan dalam kehidupan kita, bahwa terkadang dalam kehidupan kita nggak selalu kuat. Terkadang kita juga bisa mengalami lemah. Bahwa terkadang juga kita nggak selalu bersemangat, antusias. Namun terkadang kita juga bisa mengalami tawar hati dalam hidup kita. Kita juga harus jujur dengan realita kehidupan. Terkadang kita nggak selalu bersuka cita. Terkadang kita juga bisa berduka cita ataupun bersedih. Kita juga nggak selalu hidup dengan penuh pengharapan. Tapi juga terkadang kita bisa menjadi orang yang kehilangan pengharapan. Terkadang juga kita bisa menjadi orang yang senantiasa berada selalu di atas. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita juga bisa berada di titik terendah dalam kehidupan kita. Terkadang kita juga bisa menjadi orang yang sehat, kuat. Tapi terkadang juga kita bisa mengalami lemah dan sakit. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar juga mau untuk jujur apa adanya. Nggak perlu kita merasa sok kuat, sok rohani, sok hebat, sok sempurna, sok tegar dan lain sebagainya. Tapi perlu dengan jujur mengungkapkan apa adanya kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang munafik, orang yang kemudian mencitrakan segala sesuatunya supaya terlihat baik, tapi hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau kita sedang mengalami lemah, ya tinggal kita ngomong apa adanya, nggak perlu bertele-tele, Tuhan aku lemah, tolong aku Tuhan. Atau kita nggak tahu berkata-kata apa, tinggal kita berkata Tuhan tolong saya. Tuhan sangat mengerti, sehingga kita nggak perlu untuk penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, tapi apa adanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, bagian yang kedua
ketika kita mau jujur kepada Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita kadang-kala juga nggak oke, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan bagi kita untuk kemudian kita berkata, namanya manusia nggak ada yang sempurna, nobody's perfect. Ya wajarlah kalau kita hidup dalam dosa. Jangan jadikan buat kita untuk alasan kemudian kita menyerah dan pasrah dengan keadaan dan kompromi dengan dosa. Tapi sebaliknya jadikan itu sebagai satu kesempatan bagi kita untuk makin mendekat dan melekat kepada Tuhan yang hidup. Bukan menyerah, tapi makin berserah penuh kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga membuatnya tidak menyerah tetapi berserah penuh kepada Bapaknya. Sehingga dia boleh merasakan ada kelegaan ketika dia boleh mengungkapkan segala sesuatunya dengan jujur apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maka dia bisa mendapatkan kelegaan. Sehingga membuatnya dapat mengerti dan mengikuti kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya sendiri. Membuatnya untuk mendapatkan kekuatan, sehingga ada malaikat Tuhan yang datang memberi kekuatan untuk dia dapat melakukan kehendak Bapaknya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita sok kuat, justru disitulah kita lemah. Tapi ketika kita mengaku kita lemah, kita nggak mampu, disitulah Tuhan memberikan kekuatan, dilimpahkan buat setiap kita. Sehingga kita mendapatkan penghiburan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang menyertai dan memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.